Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Saudara. Dan ketika saudara kita mengalami kesakitan, mengalami kesengsaraan, tentu kita juga bahagian dari satu tubuh yang mestinya kita merasakan itu semuanya. Yang pertama yang harus kita lakukan tentu adalah ya membantu mereka. Sekecil apapun bantuan kita terhadap mereka itu akan punya makna yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rois RSAM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berkumpul di podcast Ngopi Ngobrol Penting ini. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bapak Ustadz Nurs Mi'roji Eskep MKes. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Gimana Mas Aman? Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keberkahan. Amin ya mujibah sa'ilin. Jadi insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang 1 tahun serangan genosida dari Yahudi Israel laknatullah alaih kepada Palestina. Jadi memang sekarang ini sangat miris ya. Kurang lebih selama 1 tahun ini Israel tuh menggempur habis-habisan, terutama di Gaza sampai sekarang mungkin rakyat Palestina itu sudah nggak ada tempat untuk berteduh ya. Yeah. Nggak ada tempat berteduh, bahkan mungkin mereka sudah nggak kepikiran bagaimana masa depan mereka gitu. Nah, apa yang Ustadz Mi'roji rasakan selama 1 tahun Tufanul Aqsa ini? Baik, ya luar biasa ya. Kalau ada satu tema di bulan Sabit Merah, ketika para relawan datang ke sana dan sekaligus meliput begitu anak-anak Gaza, luar biasa mentalitasnya. Maka tema yang dimunculkan adalah gajah yang kuat kan. Nah, kondisi seperti ini ya sangat memprihatinkan, begitu gempuran nyawa manusia itu seperti tidak ada harganya di mata Yahudi. Walaupun kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka sesungguhnya ya masih mendapatkan rezeki dan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu yang mungkin mereka tetap bertahan dengan sebaik-baiknya. Itu yang disampaikan oleh Allah. Kalau kita ya sangat prihatin dan ya kasihan sekali ya. Tapi menurut mereka justru ada peluang yang bagus untuk bertemu dengan Allah. La tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim yurja'un. Itu yang diyakini oleh mereka. Jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahwa mereka itu hidup dari Tuhannya dan mereka mendapatkan rizki. Itu. Dan kalau dari sisi kemanusiaan tentu sudah menjadi hal yang umum di tengah-tengah masyarakat, dan bahkan bukan hanya kaum muslimin saja yang kemudian berdemo di berbagai tempat, memenuhi jalan-jalan dan seterusnya. Bahkan di barat pun tidak kurang semangatnya untuk kemudian menyuarakan tentang kemanusiaan. Begitu kekejaman yang sangat luar biasa, genosida yang dilakukan oleh Israel laknatullah alaih. Itu yang mestinya kita juga merasa menjadi bagian satu kesatuan, apalagi kita itu ya satu keluarga dalam keimanan, satu saudara. Kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan kepada kita semuanya, innal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan ketika saudara kita
mengalami kesakitan, mengalami kesengsaraan, tentu kita juga bahagian dari satu tubuh yang mestinya kita merasakan itu semuanya. Itu yang saya rasakan pribadi dan mungkin juga akan dirasakan oleh teman-teman semuanya. Begitu luar biasanya kekejaman yang dilakukan oleh Israel laknatullah alaihi, dan tidak mengukur tentang peri kemanusiaan yang ada. Dan ini termasuk penyerangan yang paling besar Pak ya, di antara penyerangan-penyerangan sebelumnya ya. Betul. Nah sampai hari ini Ustadz sudah ada berapa yang syahid dan juga yang terluka 1 tahun serangan Tufanul Aqsa ini? Iya, luar biasa ya. Jadi Gaza ini kan sebetulnya targetan mereka itu yang paling diincar itu ya kelompok Hamas. Walaupun memang korbannya juga begitu banyak masyarakat sipil. Per 7 Oktober yang lalu itu 41.870. 41.000. 41.870 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. warga Gaza yang syahid. Itu terdiri dari semua usia ya. Jadi 16.756 itu korbannya anak-anak. 16.000. Jadi yang paling banyak korbannya adalah anak-anak. Karena memang kalau kita lihat ya jumlah penduduk itu lebih banyak anak-anak. Kemudian baru perempuan 11.346 korban syahid perempuan. Jadi baru selebihnya adalah laki-laki dari 41.870. Dan ini 60% dari korban adalah yang tadi disampaikan 16.000, 11.000 itu 69% itu ya anak-anak dan perempuan. Jadi penggambarannya adalah sampai sebegitu luar biasanya. Kemudian 10.000 warga Palestina itu ditahan di penjara. 10.000. 10.000. Bahkan kalau disinyalir itu lebih dari 10.000 mereka ditahan. Kemudian yang 3.000, lebih dari 3.300-nya itu tanpa ada alasan. Ditahannya itu tanpa ada alasan. Pokoknya sesuka-suka mereka. Dari 10.000 itu apa di luar? Di luar. Berarti 13.000 lebih. Iya. Jadi begitu luar biasanya penekanan Zionis Israel terhadap warga Palestina yang memang dicurigainya. Kemudian bahkan ini 97.166 itu terluka. Jadi yang dirawat itu masih 97.166. Dan nggak mungkin tuh luka-luka ringan. Oh iya, tentu adalah luka-luka berat pasti yang harus dilarikan ke rumah sakit. Yang di situ kalau dibandingkan setara dengan 1 dari setiap 23 orang di Gaza. Jadi artinya ketika ada 23 orang di Gaza, itu yang terluka 1 orang, dan itu luka berat karena luka perang. Dan ini penggambaran yang sangat luar biasa. Kemudian sesungguhnya populasi di Gaza itu yang memang menderitanya sangat luar biasa. Ya, di kota Gazanya khusus ya. Iya. Dan dia sudah tidak punya rumah dan bahkan pengungsian juga dibombardir. Kemudian ya kita lihat di media-media begitu luar biasa kejahatan yang dilakukan oleh Israel laknatullah alaih, dengan begitu kejamnya mereka melakukan dan menyiksa orang-orang yang tidak bersalah. Dan Israel itu tahu ya, mereka memperbanyak korbannya itu anak-anak sama wanita. Biar nggak ada generasi selanjutnya. Betul. Itu yang memang menjadi targetan mereka semuanya. Itu kira-kira Mas Aman, dan bahkan dalam satu rilis berita itu ada 10.000 lebih orang-orang yang di bawah reruntuhan itu belum ditemukan. 10.000 lebih. Dan itu juga nggak mungkin bertahan lama kan, kalaupun masih hidup ya. Iya.
rasanya juga sudah sahid itu. Karena bagaimana mungkin akan menghadirkan bulldozer Iya. untuk mengambil reruntuhan-reruntuhan itu. Sementara mereka dalam ancaman. Kalau mereka keluar tentu juga dia akan sahid juga kan gitu. Iya. Itu penggambaran yang sangat luar biasa yang dihadirkan kejahatan-kejahatan oleh Israel. Iya. Ini teman-teman sangat menyedihkan sekali ya kalau kita mendengar fakta sekarang ini. Sudah sangat banyak sekali yang menjadi korban. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muroji, ada kurang lebih 41.000 yang sudah syahid, di antaranya 16.000 ada perempuan, 11.000 anak-anak, dan sisanya laki-laki. 16.000 anak-anak, 16.000 anak-anak, 11.000 yang perempuan. Dan yang di dalam reruntuhan juga masih 10.000, 97.000 itu masih terluka. Ini kan ya Allah, bayangkan itu negara kita gitu. Itu bagaimana perasaan kita. Dan ini Palestina itu kan buminya para nabi. Masih ada kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Satu lagi yang memprihatinkan buat kita semuanya adalah ada 520 jasad yang dikubur oleh tentara Israel itu di bawah rumah sakit. Artinya kuburan massal itu dibuat di rumah sakit. Saat rumah sakit operasional itu juga dilantak sama mereka. Jadi nguburnya itu ngeruntuhin rumah sakit dulu apa gimana? Rumah sakitnya itu diserang. Diserang, diruntuhkan dulu. Ada yang diruntuhkan, ada yang memang mereka masuk ke dalam rumah sakit. Oh, langsung digali gitu ya? Iya. Bahkan tenaga-tenaga medis itu juga banyak sahid. Termasuk relawan Bulan Sabit Merah yang memang orang Gaza yang kemudian kami sekolahkan di Indonesia. Kemudian beliau pulang untuk mengabdi di sana, ikut sahid. Padahal kalau ngelihat aturan perang ini ya, itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Rumah sakit di tempat-tempat yang vital untuk itu nggak boleh. Bahkan perempuan, anak-anak itu sebenarnya nggak boleh kalau dalam perang. Betul. Mereka kan sudah nggak punya adab orang Israel lanatullah alaihi itu. Nah, kalau melihat realitas sekarang nih Ustadz, kira-kira rakyat Gaza ini, terutama anak-anak itu masih ada nggak sih masa depan untuk mereka itu? Terutama kota Gaza itu kembali ya, kalaupun nggak seperti sebelum diserang 7 Oktober itu, minimal apakah bisa kembali gitu kotanya itu dari infrastrukturnya gitu, pendidikannya dan lain-lain gitu. Kalau dari sisi perhitungan kita, karena memang kita punya Allah dan mereka sangat yakin sekali tentang ketentuan Allah, maka mereka juga bersabar. Bersabar bukan berarti lalu kemudian dia diam saja. Bersabar untuk tetap melawan satu kezoliman. Itu yang dilakukan oleh mereka. Dan mereka yakin sekali kemenangan itu akan diraih oleh mereka. Dan mereka itu mempersembahkan jiwa-jiwa mereka. Anak-anak kecil pun dia mengharapkan untuk sahid. Padahal masih kecil ya. Masih kecil. Dan itu keyakinan itu yang juga digambarkan dalam Al-Quran kan sangat dahsyat sekali. Bahwa Allah itu memang sudah menjanjikan untuk mereka para sahid-sahid. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fisabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan alaihaq fit Taurati wal Injil wal Quran. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu saya sangat punya keyakinan besar. Keimanan mereka itu tertuju pada itu. Ketika Allah sampaikan kepada mereka, dan sesungguhnya juga disampaikan kepada kita juga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Titik tolaknya itu kan bagaimana Allah menjanjikan tentang surga itu. Sesungguhnya Allah membeli diri seorang mukmin itu, jiwa dan harta mereka itu dengan surga. Maka untuk mereka bisa berjual beli, ya ini tempatnya di jihad kita mempertahankan tanah air, mempertahankan negerinya para nabi, para syuhada, dan bahkan kiblat pertama orang Islam yang mereka perjuangkan
untuk kejayaan Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka medannya ya tepat di situ. Ketika Allah sampaikan bi analahumul jannah akan diganti dengan surga. Kemudian yuqatiluna fisabilillah, mereka itu berjuang di jalan Allah. Wa yaqtuluna wa yuqtalun. Mereka itu membunuh atau dibunuh. Kalau dia membunuh maka akan ada kemenangan-kemenangan, kan gitu. Yeah. Ketika terbunuh dia akan bertemu dengan Allah, akan menjadi mati syahid yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini yang menjadi keyakinan buat mereka. Dan sesungguhnya itu generasi-generasi terdahulu, generasi-generasi para nabi itu juga mendapatkan informasi yang sama. Apa buktinya ya, ayat ini masih satu kesatuan. Wa'dan alai haqqa fit taurati wal injili wal Qur'an. Itu sebetulnya sudah tertera. Janji Allah itu dengan benar di dalam Taurat, Injil, dan bahkan di dalam Al-Qur'an. Ini yang diyakini oleh mereka. Maka mereka meyakini betul masih ada cita-cita yang mulia untuk kemudian dia punya masa depan. Masa depan ketika syahid dia telah bertemu dengan Allah dengan dijanjikan surga. Tetapi masa depan yang akan datang untuk generasi-generasi ke depan itu ya insya Allah akan Allah membersamai orang-orang yang senantiasa memikul beban dan menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu, Mas Ahmad. Intinya terus optimis, Pak, ya. Dan optimis itu bukan berdasarkan opini sendiri, tapi berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kan kebanyakan sudah hafiz Al-Qur'an sejak kecil itu. Tentu mereka lebih paham itu daripada kita. Benar. Nah, begini Ustadz, kan serangan di Palestina genosida ini kan dan juga rudal-rudal kan sudah banyak juga ya. Itu kan ada yang mengatakan itu lebih parah, lebih besar dari bom Hiroshima Nagasaki. Ya, kalau di total dalam rilis media itu 13.200 roket atau rudal yang sudah dihabiskan oleh Israel laknatullah alaih. Itu perbandingannya berapa, Pak Ustadz? Perbandingan dari bom Nagasaki Hiroshima sama yang di Palestina itu? Kalau Nagasaki Hiroshima itu kan satu kali saja. Sekali doang ya? Ya, artinya kan periodenya menghancurkan satu kali dan setelah itu tidak, dia bisa menumbuhkan generasi-generasi yang pada saat itu hidup dan dia segera bisa memulihkan. Tapi ini persoalannya dalam 1 tahun terus menerus. Maka media mengatakan itu sampai dengan 13.200 roket yang digunakan oleh Israel laknatullah alaih. Dan itu tentu lebih canggih daripada punyanya Hamas. Jauh. Roket-roket Hamas yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Kalaupun tidak juga sangat minim. Itu kondisi yang sangat luar biasa yang kita ketahui di media seperti itu. Kira-kira layak nggak sih yang rudal di Palestina ini masuk dalam buku-buku sejarah gitu kan? Kalau saya waktu SD kan Jepang dibombardir oleh tentara sekutu, ini kan pasti masuk buku sejarah. Nah ini kira-kira layak nggak sih, Pak? Sangat layak, hanya persoalannya adalah tergantung pada ini ya menterinya. Bukan, tergantung daripada kondisi politik, apakah dia memang menurutnya itu bisa untuk pembelajaran untuk generasi-generasi ke depan atau bahkan justru tidak, kan gitu. Karena di belakangnya itu ada kondisi-kondisi yang memang bisa jadi kalau ini diekspos dan menjadi sejarah untuk masa-masa yang akan datang itu menjadi satu motivasi besar generasi-generasi depan untuk bisa juga fight dalam kondisi-kondisi untuk mempertahankan kebenaran. Itu yang mungkin juga akan menjadi pertimbangan baik secara internasional maupun nasional di negeri-negeri Muslim maupun di negeri Palestina.
Tapi rasanya kalau negeri Palestina dan kemudian mereka merdeka tentu akan Iya. menjadi momentum yang sangat luar biasa. Seperti di Indonesia dulu ya. Iya. Iya. Ustadz Miroji nih, kan di sekeliling Palestina ini kan banyak negara-negara Arab ya. Betul. Negara-negara, bahkan ada paling dekat itu kan Mesir ya. Iya. Yang paling dekat itu ada Mesir, lalu di Timur Tengah juga ada Lebanon, Yaman, ada Arab Saudi dan lain-lain. Nah, yang selama ini Ustadz Miroji tahu tuh peran negara-negara Muslim Arab itu apa sih Pak? Peran-peran mereka itu, karena yang baru-baru ini kan ketika Lebanon ikut menyerang Israel itu kan mereka diserang ganti kan, sampai mungkin sekarang ratusan ya yang sudah meninggal itu. Sahid, ya. Bahkan nyusul Yaman juga. Nah itu sebenarnya apa sih peran mereka, dan harusnya tuh mereka tuh membantu apa gitu ke Palestina itu? Jadi flashback ke belakang ya, saya di 2010 itu juga datang ke sana, tapi juga tidak sampai masuk ke jalur Gaza karena memang begitu persyaratannya yang sangat ketat. Bahkan checkpointnya itu lebih dari 20 checkpoint untuk ngecek sampai dengan ke Rafah, perbatasan antara Mesir dengan Gaza. Ala kulli hal, bahwa walaupun negeri-negeri Islam sendiri yang mestinya mereka bersatu, rasanya kalau mereka bersatu ya sudah tamat tuh Israel. Cuman masalahnya ketakutan antar pemimpin-pemimpin negara untuk kemudian mereka diserang. Ya terbukti ketika Lebanon juga ikut menyerang, mereka langsung diserang oleh Israel. Dan ketika dilihat oleh kepala-kepala negara yang lain, mungkin juga akan ngeri juga ketika mereka juga ikut bergabung di situ. Nah, termasuk kalau pada saat itu 2010 itu sedang pemilu di Mesir, itu lebih ketat lagi. Ya. Jadi ya dibuka itu tidak setiap hari. Pintu gerbangnya untuk kemudian kita menyalurkan bantuan. Dan mungkin hari-hari ini itu sudah agak longgar, walaupun kemarin-kemarin juga ditutup. Terbukti ya para relawan juga bisa sampai ke sana dan kemudian menyalurkan bantuannya, bahkan bertonton dari bantuan-bantuan yang disalurkan, termasuk juga ambulan dan seterusnya. Gitu kira-kira. Jadi ya mungkin gimana ya, dibilang dibilang nggak bantu ya nanti khawatir negaranya diserang, tapi mungkin sekedar ini ya paling logistik ya mungkin ya untuk bantuan ke Gaza ya. Logistik, ambulan dan lain-lain gitu. Itu pun rasanya juga secara kenegaraan Allahu a'lam ya. Karena lebih dikoordinasikan oleh para relawan-relawan. Ya seperti Indonesia lah ya. Ya lembaga-lembaga kemanusiaan. Nggak resmi dari negara kan. Iya. Ya, yang benar-benar peduli dengan Palestina. Iya. Nah ini selama serangan 7 Oktober ini Ustadz. Betul ya. Ustadz sendiri kan selaku Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia di Lampung ini, apa sih yang sudah diberikan oleh BSMI ke bantuan ke Palestina itu apa saja itu? Ya, dengan kondisi perang Palestina itu sebetulnya kan sudah dari jauh hari ya. Artinya mereka berjuang dari, ya kalau kata Syekh Ahmad Yasin itu kan 40 tahun ya. Dari tidak berdaya kemudian melakukan intifadah, hanya sekedar berjuang dengan melemparkan batu. Sampai kemudian 40 tahun berikutnya bisa mengangkat senjata. Dan harapan Syekh Yasin itu kan 40 tahun itu juga Israel akan hengkang, artinya ya musnahkan gitu, hancur. Nah, kami dari Bulan Sabit Merah Indonesia itu dari berdiri tahun 2002 itu memang sudah concern ke sana, menyalurkan bantuan sekaligus juga memberangkatkan relawan untuk juga bergabung memberikan bantuan kesehatan di sana. Tapi dalam akhir-akhir ini
ini juga hanya sekedar menyalurkan bantuan dan tidak lama-lama di sana karena memang lebih dahsyat lagi dibandingkan perang-perang sebelumnya. Kalau perang-perang sebelumnya kami bisa sampai sebulan di rumah sakit di Gaza sana dan kemudian juga pulang alhamdulillah dengan selamat. Dan tidak hanya itu saja. Dari kami itu sudah membelajarkan orang-orang Gaza asli untuk kemudian dibawa ke Indonesia dan kita biayai termasuk juga keluarganya sampai menjadi spesialis untuk kemudian pulang kembali mengabdi. Termasuk tadi yang saya sampaikan salah satunya adalah dia syahid pada saat menjalankan tugasnya sebagai dokter spesialis. Itu peran-peran yang dilakukan oleh PSMI. Dan waktu 1 tahun ini itu tentu ya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami berikan tenda-tenda untuk pengungsian. Kalau tenda-tenda kan relatif artinya tidak menjadi sasaran ya. Kalau pengungsian-pengungsian di gedung-gedung dan ini masih kena kan gitu. Kemudian bukan hanya sekedar tenda yang kami berikan itu, juga ya pakaian, selimut, kemudian seluruhnya ya untuk bagaimana mereka tetap surprise dalam menjalani kehidupan yang sangat luar biasa. Termasuk juga ambulan dalam rangka juga ketika ada korban kemudian dibawa ke rumah sakit, itu juga menjadi bahagian yang menjadi concern buat kami. Dan bahkan insya Allah ya kalau dalam laporan-laporan itu berbagai kiriman-kiriman kami sampai dengan Februari itu aja sudah 15 kali pengiriman bantuan-bantuan ke sana. Nanti pemeriksa juga bisa melihat sekilas ya dokumentasi yang kami buat. Bahkan ya laporan itu sampai digit lah berapa ton yang disampaikan kepada mereka dalam bentuk makanan pakai kontainer besar dan seterusnya. Relawan kami juga ada di sana, bukan hanya sekedar menitipkan barangnya lalu kemudian pulang. Jadi memastikan sampai di sana. Terus kemudian kalau untuk Lampung terutama ya, kita juga menghimpun dana. Himpunan dana insya Allah ya lebih dari 100-an juta lah yang bisa secara bertahap untuk kami bantu melalui PSMI Pusat, yang kemudian pengelolaan secara keseluruhan itu melalui PSMI Pusat. Dan semuanya memang rasanya sih dialokasikan satu pintu di Bulan Sabit Merah Pusat sebagai lembaga yang ada di pusat untuk menyalurkan ke sana. Dan barangkali juga Bulan Sabit Merah di provinsi-provinsi lain bisa jadi lebih besar kontribusinya dibandingkan Lampung. Dan kalau kita lihat tanggal 7 kemarin juga Bulan Sabit Merah membersamai aksi di Jakarta. Dan pemirsa juga bisa melihat video-video di media bagaimana teman-teman mengawal tentang kemerdekaan Palestina ini. Mungkin nanti bisa ditampilkan ya dokumentasi perjalanan bantuan PSMI ke Palestina gitu. Betul, ya. Jadi agar masyarakat juga tahu. Dan ini legal ya. Terkadang kan masyarakat juga bingung. Nanti donasi di sini khawatir nggak sampai gitu. Insya Allah untuk donasi ke PSM ini Insya Allah sampai ke Palestina begitu. Tadi Ustadz Miroji sedikit menyinggung ya tentang analisa Syekh Ahmad Yasin. Jadi memang menurut wawancara tahun 99 ya Ustadz ya. 99. Itu kan Juni. Syekh Ahmad Yasin kan pernah menyampaikan bahwasanya 2027 itu Yahudi atau Israel itu akan lenyap ya. Betul. Lenyap atau kalah lah gitu. Dan itu analisanya juga nggak sembarangan, itu melalui Al-Quran. Nah itu bagaimana tanggapan Ustadz Miroji? Apakah murni percaya atau ada tanggapan lain gitu? Jadi kalau yang saya baca ya bagaimana ketika beliau diwawancarai oleh
Al Jazeera kalau nggak salah pada saat itu. Reporternya Ahmad Mansur. Beliau mengungkapkan tentang bagaimana Syekh Ahmad Yasin itu meramalkan tentang kehancuran Israel. Kita tahu bahwa beliau ini adalah guru besarnya nih. Syekh Ahmad Yasin itu walaupun dia tidak berdaya, itu tetap dihukum. Walaupun sudah lumpuh sekalipun itu juga masih kekuatannya luar biasa. Instruksi-instruksi pimpinan itu sangat luar biasa. Maka ketika dia meramalkan kehancuran-kehancuran itu, analisanya itu ya sangat matang sekali. Karena tajam ya. Beliau ya orang nomor satu yang dicari-cari oleh Israel. Ya, pada saat itu. Saat itu. Dan ya sampai dengan beliau syahid kan gitu. Tahun 2004 ya. 2004. Jadi kalau prediksi kehancuran Israel itu di 2027, karena memang Al-Quran itu sudah memberikan isyarat ada satu generasi yang sangat luar biasa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut sama siapa saja. Kalau di di Al-Maidah itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kan satu penyeleksian satu generasi. Mayartada minkum andinihi fasafayatilahi bikaum. Kata Allah kan seperti itu. Silakan saja kamu tidak ikut jalanku, tapi ada orang-orang yang ikut jalanku untuk mengganti generasi-generasi yang kayak ente kan gitu. Mungkin bahasa Allah seperti itu. Andinihi fasafayatilahi bikaum. Aku akan menghadirkan satu kaum. Kaum itu yang luar biasa. Yuhibbuhum wa yubihuna. Mereka itu mencintaiku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku juga mencintainya. Jadi orang-orang Palestina sudah barang tentu dengan keikhlasannya, nggak mungkin dia mengorbankan jiwa lalu kemudian tidak serius atau sia-sia. Tapi udah pasti dia tahu masa depannya. Maka ini generasi-generasi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bagaimana Syekh Ahmad Yasin itu memprediksi 40 tahun ya, generasi berganti setiap 40 tahun. Selama 40 tahun pertama itu mengalami namanya Nukbah. Jadi tidak ada perlawanan. Kemudian di tahun yang kedua intifadah yang tadi juga saya sampaikan dengan lempar batu. Dimulainya perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Palestina yang belum terorganisasi dengan baik, tetapi dia melawan tentang kezoliman-kezoliman itu. Dan bahkan konfrontasinya sangat luar biasa, walaupun dibalas dengan bom, dibalas dengan tembakan dan seterusnya. Mereka syahid. Nah, itu karakter-karakter yang mereka yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbuhuna. Atilatil alal mu'minin. Dia akan saling kasih sayang terhadap sesamanya untuk kemudian dia berjuang. Aizatil alal kafirin. Maka dia akan sikap tegas terhadap orang-orang kafir. Yahudi laknatullah alaih itu ya dengan spirit jiwa yang sangat luar biasa, maka mereka juga tidak akan takut. Karena mereka ketika mati syahid dan kemudian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disaksikan terakhir sebelum beliau syahid. Imam Ahmad Yasin, Syekh Ahmad Yasin itu mengungkapkan seperti itu. Jadi keyakinan bahwa Hamas, karena beliau adalah pimpinan Hamas, guru spiritual Hamas, dan generasi-generasi sudah berhasil untuk dikadernya, tidak ada satupun orang-orang yang Hamas itu kemudian dia akan takut. Dia tidak akan takut. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun dia meninggal ya syahid. Seperti itu penggambaran. Kalau saya sangat yakin sekali bagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Yasin, walaupun mungkin waktu-waktunya tidak tepat
kalaupun bisa maju sedikit, bisa mundur sedikit kan gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau melihat sekarang ya Ustadz ya, Israel itu kan disokong oleh negara-negara Iya. Barat kan, Betul. terutama Amerika yang kuat. Belum lagi produk-produk mereka kan menyebar ke seluruh dunia itu. Iya. Nah itu kalau melihat itu gimana ya? Kalaupun misalnya nanti nggak di 2027, apakah mungkin nggak jauh dari itu Ustadz? Analisa saya Yasin tadi, atau mungkin agak jauh 2030 atau berapa gitu. Kira-kira bisa seperti itu nggak? Ya, kalau nubuah baginda Rasulullah itu kan kadang-kadang persepsi manusia saja ya yang kadang berubah. Cuman kadang-kadang momentumnya Allah, ngitungnya kita itu yang mungkin keliru. Contoh kalau nubuah Rasulullah itu kan setiap 100 tahun itu ada seorang pemimpin. Kalau kita lihat dari runtuhnya khilafah Islamiyah, Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani itu kan 1924 kan gitu. Maka kemudian kalau 100 tahun berarti kan sekarang. Dan kemudian bisa jadi bukan momentum dari itu. Ada mujadid yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada mujadid yang berikutnya. Nah, bisa jadi bukan momentum itu. Kalau lah umpamanya momentumnya itu adalah di tahun 60-an kan gitu. 60-an ya, 40-an 1940. Kalau 1 tahun berikutnya kan periodenya juga nanti di tahun 2040 atau 45 yang akan datang kan gitu. Nah, kalaulah Syekh Yasin itu juga mengungkapkan seperti itu, kalau beliau kan 40 tahun 40 tahun dari Intifadhah kan gitu. Kan perjuangannya yang sangat luar biasa. Di 27 nanti tahun 2027 itu tepat 40 tahun. Karena Intifadhah itu di 2007. Ya 2007 kalau nggak salah, seperti itu. Itu analisis yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Yasin. Ya, menarik ya kalau kita membahas tentang Palestina itu nggak ada habisnya. Betul ya. Ya, ini terakhir Ustadz. Pesan dari Ustadz Miroji untuk seluruh Muslim, terutama di Indonesia. Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk membantu Palestina? Ya, para pemirsa yang luar biasa, bahwa karakter Yahudi itu kan memang sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya kutip dalam satu surat ya, surat Al-Maidah ayat 82 itu. Allah menyampaikan kepada kita untuk billahi minasyaitonir rajim, la tajida asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahuda walatina asyraku. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan itu sudah terbukti di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dari dulu kan bukan hanya di generasinya Rasulullah Muhammad SAW, dari zaman Nabi Musa, zaman nabi-nabi yang lalu itu juga bahkan para nabi itu juga dibunuhi. Sangat keras terhadap orang-orang yang beriman, untuk kemudian mereka memusnahkan orang-orang beriman. Tetap mereka akan hidup di dunianya sendiri. Dan oleh karena itu, karena memang karakternya seperti itu, ya tidak akan pernah sampai nanti di hari kiamat. Dan bahkan ayat-ayat yang mendukung juga banyak. Kan walang tardo angkal yahudu wala nasara hatta tatabi amilah tahun. Mereka tidak akan pernah senang melihat kamu sebelum kamu mengikuti pola tingkah mereka. Kalau kita ikut ngambil produknya mereka, kemudian inggih-inggih sama mereka, itu ya baru mereka senang, nggak akan diperangi. Tapi kan terjajah selama-lamanya, dan itu satu kezoliman yang sangat luar biasa. Oleh karenanya dengan kondisi seperti itu, karena ini namanya juga saran ya, Mas Aman, ya orang beriman, karena kita itu saudara, tadi sudah diungkapkan bahwa hanya orang yang beriman itu yang bersaudara.
kita bahagian dari satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Dalam penggambaran hadis Rasulullah itu, orang beriman itu satu tubuh. Kalau satu bagian tubuh yang lain sakit, maka harusnya merasa sakit. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan tentu adalah ya membantu mereka. Sekecil apapun bantuan kita terhadap mereka itu akan punya makna yang sangat luar biasa. Terutama materi ya. Terutama materi, karena mereka butuh materi. Kelaparan, saya belum mengungkapkan bagaimana mereka dalam kondisi kelaparan yang sangat luar biasa. Gizi buruk di mana-mana. Dan penyakit infeksi itu luar biasa. Penyakit degeneratif juga luar biasa yang tidak ada penanganannya di sana. Maka materi itu menjadi hal yang pokok untuk kemudian bisa kita sampaikan ke sana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu adalah bukan hanya sekedar kita menyerahkan materi sudah selesai, tetapi harapannya kita juga menggalang dana kepada orang-orang lain supaya juga membersamai orang-orang beriman untuk bisa sampai ke sana juga. Walaupun kita tidak membersamai mereka untuk bisa bertemu dengan mereka karena ancaman yang sangat luar biasa. Ya, orang-orang yang sudah terpilih lah yang bisa sampai ke sana dan menyalurkan bantuannya, cukup perwakilan-perwakilan saja. Dan yang berikutnya, selain kita juga punya kontribusi itu, sekaligus juga melipat gandakan kebaikan-kebaikan untuk menyalurkan itu juga mengajak orang-orang di sekitar kita juga yang tidak kalah pentingnya berdoa, karena tidak tahu doa di antara kita orang-orang yang beriman yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya segera pulih, mereka bisa punya masa depan yang cerah. Walaupun dalam nubuah tetap ada masa depan Palestina dan bahkan nanti juga akan terusir semuanya itu. Dajjal datang pun nanti akan diusir oleh Nabi Isa sebagai bukti bahwa keberadaan Nabi Isa yang diagung-agungkan mereka itu juga keliru. Nanti sebagai saksi Nabi Isa akan hadir di bumi Palestina. Saya kira seperti itu. Mungkin ada yang kurang, Ustadz, memboikot. Oh ya, tentu yang tadi yang juga saya sampaikan, mereka punya produk banyak kan gitu. Yang mestinya juga harusnya bukan hanya saat awal-awal digembor-gemborkan boikot. Saya melihat memang miris ya di tempat-tempat yang dijajahkan oleh mereka itu pada saat semua orang berkoar-koar itu sepi memang. Tapi sekarang luar biasa. Iya, juga ini ramenya luar biasa. Kemarin dan omset itulah yang untuk memenuhi saudara-saudara kita di Gaza sana. Iya, kemarin saya ke Robinson itu KFC-nya udah rame lagi. Iya, betul. Insyaallah. Ya, itu teman-teman sekalian, sahabat Rois RSM TV dimanapun Anda berada. Itu yang bisa kita lakukan untuk saudara kita di Palestina. Kita memiliki materi, kita sumbang untuk membantu mereka. Nanti mungkin bisa dicantumkan ya nomor rekening BSMI ya di deskripsi. Kita bisa mendoakan, kalau jadi imam sholat terutama subuh bisa qunut nazilah gitu kan, untuk mendoakan saudara Palestina. Kan Masjid Adua kalau nggak salah sudah 5 waktu ya ini ya. Masjid itu yang 5 waktu. Masjid Al-Hikmah. Tapi adua yang ini yang jahar ya, apa yang ini sudah ini kun nazilah. Baik siang malam udah nazilah ya. Terus ya. Iya, terus mendoakan dan enggak kalah penting adalah memboikot produk-produk mereka. Alhamdulillah saya sudah sampaikan ke keluarga, ke teman-teman untuk memboikot produk-produk mereka itu. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah ngobrol panjang lebar tentang 1 tahun Tufanul Aqsa. Banyak sekali kejadian-kejadian yang akhirnya kita tahu ya, terutama korbannya sudah 41.000 yang syahid dan masih banyak lagi, dan mungkin sangat sedikit lah harapan yang ada di Palestina, tetapi hebatnya mereka selalu optimis bahwa mereka itu pasti akan menang dan memiliki masa depan yang cerah gitu. Terutama yang syahid pun sangat optimis mereka syahid
dan dapatkan kehidupan yang layak di sisi iya, Allah. terutama itu. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi di podcast yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.